Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Para pemirsa, Bapak Ibu sekalian, di antara hal yang sering kita jumpai selain amaliyah puasa dan juga tarawih pada bulan Ramadan adalah tadarus Al-Quran. Al-Quran ini menjadi salah satu ibadah yang begitu menonjol dan sering kita jumpai pada saat bulan Ramadan. Dan ini memang sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bahwa pada bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an, dan pada ayat lain juga disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya telah aku turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu sekalian dan juga para pemirsa, tentu patut juga kita renungkan ya terkait dengan Al-Quran ini. Kalau kita perhatikan, karena Al-Quran ini menjadi mukjizat terbesar yang diberikan kepada Rasulullah, kalau kita bandingkan dengan Nabi dan Rasul yang sebelumnya, ada perbedaan di mana mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya itu pada umumnya adalah mukjizat yang berupa materi, mukjizat yang hissiyah. Namun kepada Rasulullah yang diberikan mukjizatnya adalah Al-Quran, mukjizat terbesar yang diberikan kepada Rasulullah. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa mukjizat yang diberikan kepada para rasulnya tentu telah disesuaikan dengan konteks, dengan masyarakat di mana Rasul itu diutus. Nah, tentu perlu kita juga ketahui kenapa Al-Quran yang menjadi mukjizat terbesar yang diberikan kepada Rasulullah. Nah, pertama, Al-Quran ya, ini berisi atau mukjizat yang terkandung di dalamnya adalah terkait dengan bahasa. Ya, bahasa Arab tentu saja. Ya. Bahwa masyarakat di mana Rasulullah itu diutus memiliki kemampuan kebahasaan yang sangat bagus, yang sangat tinggi dalam hal sastra. Ya, meskipun mereka itu disebut dengan masyarakat jahiliyah, tetapi kemampuan dalam hal kebahasaan, dalam hal sastra, mereka sangat bagus. Bahkan pada saat itu ada festival sastra atau yang dikenal dengan nama Festival Pasar Ukas, di mana disitulah berkumpul sastrawan-sastrawan yang punya kemampuan bagus untuk tampil dan berkompetisi di situ. Maka dalam konteks inilah Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah. Nah, Al-Quran itu kalau kita lihat di situ sebenarnya memang sebagai mukjizat yang terkait dengan bahasa punya kandungan-kandungan yang sesuai dengan masyarakatnya, itu dalam hal syair. Ya, syair itu ada 4 unsur ya yang dia disebut sebagai syair yang baik. Pertama, ada yang disebut dengan aspek fasohah, kebakuan, bahasa yang baku, istilah-istilah yang baku, kosakata yang baku. Nah, Al-Quran tentu bahasa yang ada dalam adalah bahasa yang baku. Ya, kalau kita kenal
ada bahasa pasaran atau amiyah, maka Al-Quran tidak ada yang seperti itu. Ya, semua bahasanya adalah bahasa baku, ya, fasohah. Nah, syair itu harus memenuhi satu unsur, yaitu fasohah. Yang kedua, unsur syair itu adalah yang terkait dengan khayali, ya, aspek imajinasi. Dalam Al-Quran juga ada kan cerita-cerita atau penggambaran-penggambaran bagaimana al-jannah itu tajri min tahtil anhar, ya. Nah, ini juga ada dalam Al-Quran, ya, ada aspek khayalinya, imajinasinya. Yang ketiga adalah aspek tarkib, susunan pola. Dan tentu saja Al-Quran sangat memiliki susunan yang sangat bagus. Bahkan ketika ada orang-orang Arab yang mencoba membuat pola susunan, itu malah terkenal, malah terkesan lucu, ya, terkesan lucu karena ingin menandingi seperti Al-Quran, ya. Misalnya al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Nah, itu ada yang mencoba membuat ad-difda, wa ma adraka mad difda. Nah, itu kan jadi lucu, dia bertanya tentang kodok, gitu, ya. Nah, jadi aspek tarkibnya terpenuhi. Nah, yang keempat adalah aspek lagu, ya. Dalam syair itu ada aspek lagunya. Al-Quran, nah ini mungkin yang barangkali berbeda, ya, dengan syair pada umumnya. Kalau syair, ya, itu dia memang ada langgamnya, pola lagunya, atau bahar dalam istilah ilmu arud, ya. Tapi Al-Quran itu ada pola sendiri, yaitu mengikuti tajwid, aturan tajwid. Ya, dalam tajwid ada mat panjang pendek, ada bacaan-bacaan nun sukun, min sukun, dan bacaan yang lain yang ini nanti akan membentuk, ya, membentuk bagaimana lagu itu yang sesuai dengan tajwid itu. Nah, jadi inilah yang kemudian menjadikan Al-Quran itu, ya, tidak bisa diungguli oleh masyarakat Arab waktu itu, ya. Nah, dalam ayat Al-Quran ada juga Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, utlu ma uhiya minal dalam Al-Quran Allah menyebutkan utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Di situ ada kata utlu dari kata tala yatlu tilawatan, ya. Tala yatlu tilawah, membaca, itu salah satunya adalah ada unsur di sana syair, ya, ada lagu. Memang ada kosakata lain yaitu qiraah. Nah, bedanya dengan qiraah, kalau qiraah itu membaca biasa, ya, tetapi tala di situ ada aspek lagunya, ya. Nah, ini yang membedakan Al-Quran, ya, dengan syair Arab. Meskipun Al-Quran punya kandungan syair yang sangat tinggi. Nah, sehingga kenapa mukjizat Al-Quran diberikan? Ya, memang karena waktu itu sesuai dengan konteks masyarakatnya. Nah, yang kedua, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah itu dalam konteks masyarakat jahiliyah. Jahiliyah yang dimaksud di sini adalah kemerosotan moral, ya, degradasi moral. Ya. Dalam Al-Quran yang tadi saya sebutkan di awal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di situ ada kata-kata hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk memberikan hidayah, petunjuk, ya, dan juga
menjadi pembeda, penjelas ya, sehingga membedakan antara yang hak dengan yang batil. Ya. Nah, disinilah kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan kandungan Al-Quran itu sehingga benar-benar bisa menjadi petunjuk bagi kita, sekaligus kita dibimbing sehingga bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Nah, ketika dulu konteks Al-Quran diturunkan itu dalam rangka memperbaiki moral, tentu saat ini kita juga harus senantiasa menggali isi Al-Quran agar perilaku kita, amalah kita juga sesuai dengan Al-Quran. Dalam ayat yang saya sebutkan sebelumnya, utlu ma uhiya ilaika min utlu ma uhiya, dalam ayat Al-Quran yang saya sebutkan sebelumnya, utlu ma uhiya ilaika min rabbik. Dalam ayat Al-Quran yang saya sebutkan sebelumnya, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Ya. Kata tala yatlu tilawah itu tidak hanya bermakna membaca, tetapi juga memahami dan sekaligus mengamalkan. Ya. Disinilah kita ya dituntut agar tidak hanya membaca, tetapi bisa memahami dan itu mengamalkan. Ada sebuah penelitian ya yang dilaksanakan di salah satu universitas di Makassar, di negeri Makassar. Penelitian ini melibatkan ada 12 mahasiswa yang diteliti terkait dengan hubungan antara intensitas membaca Al-Quran dengan tingkat kecemasan. Ya, nanti mungkin bisa dicari ya jurnalnya. Jadi penelitian ini yang dilaksanakan sekitar tahun 2017 ya kalau tidak salah, nanti bisa dicek. Itu menghasilkan kesimpulan di mana dilakukan sebuah analisa regresi yang hasilnya berkebalikan, negatif ya. Negatif artinya berkebalikan begini, bahwa mahasiswa yang tingkat membacanya tinggi, yang sering membaca Al-Quran tinggi, maka kecemasannya turun. Ya, sebaliknya mahasiswa yang intensitas membacanya itu rendah, maka kecemasannya tinggi. Ya, meskipun disebutkan di penelitian itu bahwa faktor ini ya membaca Al-Quran terhadap tingkat kecemasan hanya sekitar 18,09% ya kalau tidak salah, itu nanti coba dilihat di situ. Nah, ini artinya bahwa membaca saja itu sudah bisa memberikan hudan kepada kita, ya kan? Karena ternyata bisa menurunkan tingkat kecemasan. Ya. Nah, maka disinilah kita dituntut untuk bagaimana bisa membaca Al-Quran dengan yang baik. Maka penting ya, tentu saja tahap awal adalah bagaimana kita membaca Al-Quran dengan hukum tajwidnya, dengan fasohahnya. Ya, kalau itu sudah kita lakukan, kita tingkatkan dengan melakukan pemahaman dengan cara mungkin bisa membaca terjemahannya, atau juga membaca terjemahan tafsir Al-Quran, dan yang selanjutnya adalah bagaimana kita mengamalkan. Sehingga kita benar-benar bisa menjadi orang yang terhadap Al-Quran itu memperlakukan dia lafzon wa ma'nan wa amalan. Secara lafziah kita tadarrus Al-Quran, kemudian kita memahami maknanya, ya, dan terakhir kita mengamalkannya. Dan juga yang perlu diingat ya, bahwa Al-Quran ini nanti akan memberikan syafaat ya kepada kita, kepada membacanya pada hari kiamat. Tetapi, nah ini penting ya, yang juga diperhatikan, kita membacanya tentu harus dengan bacaan yang benar, dengan tajwid, dengan tartil, dengan fasohah. Ya, karena rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu, bahwa banyak orang baca Al-Quran tetapi Al-Quran tidak memberikan pahala, tapi sebaliknya memberikan apa? Celaan, memberikan laknat. Tentu naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dengan momen Ramadan kali ini kita bisa menata kembali bacaan kita
kita bisa menggali lagi pemahaman secara mendalam, dan tentu kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat, terutama bagaimana Al-Quran menjadi pedoman kita, minimal bagaimana kita membiasakan membaca Al-Quran dengan baik dan dengan benar, dan tentu dengan secara intensitas yang tinggi. Yang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.